kepada Tuhan kita angkat dalam sukacita kita, menghayati akan hari yang baru anugerah Tuhan, nafas kehidupan hingga pada saat ini. Kita percaya hanya karena kemurahan Tuhan, kita masih ada, kita masih boleh bangun dari tidur kita masing-masing dengan tubuh yang penuh keberkatan. Memulai akan segala hari ini dengan aktivitas kita masing-masing, kita akan mendasarinya dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Karena itu kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Dipermuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang rahmani, Tuhan yang setiawan, yang senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami akan menjadi berkat bagi sesama kami. Kehidupan kami akan kami baktikan sebagai pelayan bagi semua orang. Dan karena itu Tuhan, tuntunan-Mu kami harapkan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kami dimampukan untuk terus dalam penghayatan iman yang benar kepadamu, bahwa hidup kami senantiasa kami persembahkan untuk Tuhan dalam karya dan karsa kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di hari ini Rabu 20 Oktober 2021 terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Teladan melayani. Teladan melayani. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, di mana para pemimpin turun langsung untuk melayani kehidupan masyarakat, sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti itu menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang, karena mereka melihat sosok pemimpin yang melayani. Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Raja, Tuhan, dan Imam, tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia yang berdosa. Lebih lanjut, Yesus menegaskan kepada murid-murid agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Di dalam ayat 15 bacaan kita, Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan penuh kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh kepada semua orang? Ataukah kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang-orang di sekitar kita? Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita setia melayani Tuhan, maka Ia akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami melayani dalam ketulusan hati dan senantiasa diterangi oleh kuasa Allah, maka kehidupan dan pelayanan kami akan menyentuh hati setiap orang. Dan itulah yang menjadi misi utama kami sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, bahwa senantiasa kami hidup dalam keteladanan seperti yang telah diajarkan Yesus kepada semua murid-muridnya. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa diwarnai dengan ketulusan hati dan mau serta peka untuk berkorban
kepada sesama kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan terus memampukan dan menggerakkan hati dan kerinduan kami, sehingga dalam menjalani pelayanan ini, kami tetap menjadi pelayan bagi semua orang, peka kepada semua orang, dan menyatakan akan damai sejahtera Allah. Berkati kami Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang bersama dengan kami pun yang tidak bersama dengan kami. Dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, pertumbuhan mereka. Yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang saat ini bersuka cita atas pertambahan usia, atas lulus dari jenjang pendidikan masing-masing, naik pangkat, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sempurnakan sukacita orang tua dan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan kuatkan pengharapan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, Tuhan, secara khusus kami mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta Lius Tampang, yang saat ini sementara dalam proses berobat jalan. Juga kami datang membawa dalam doa dan harap kepadamu bagi Nenek Michelle, mertua dari Bapak Diaken Harjono Manube, yang juga akan berencana akan dioperasi. Juga kami berdoa Tuhan bagi kekasih kami, Ibu Diaken Rina Palungan, yang sementara berobat jalan. Kami percaya Tuhan juga Engkau menguatkan akan orang tua kami, Ibu Reta, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tajuddin Khalid. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang lain, warga jemaat-Mu, yang sementara mendambakan akan pemulihan dari Allah. Kiranya berkenanlah Engkau ya Allah menyatakan kasih-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu kekasih-kekasih kami menerima pemulihan dari Allah. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan menguatkan akan kehidupan rumpun keluarga besar orang tua kami almarhum Bapak Penatua DL Mangiri, Bapak PS Paliling, dan juga keluarga hamba-Mu Ibu Penatua Damaris Ori, yang dimana ada salah seorang anggota keluarga yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kiranya senantiasa mereka kuat dalam menghadapi akan duka cita ini. Kehidupan para hamba-hamba Tuhan dalam lingkup pelayanan jemaat Silo Campagaya di sini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kami terus bertumbuh dalam kedewasaan sepenuhnya di dalam Kristus. Berkati Tuhan pelaksanaan sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja saat ini sampai tanggal 22 Oktober mendatang di Jemaat Kanuruan Klasis Nonongan Salu. Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada para utusan untuk membicarakan dan memikirkan pelayanan yang terbaik dalam lingkup Gereja Toraja. Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari yang indah ini melalui santapan rohani kita. Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan kita hikmat dalam menjalani hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.